Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang dengan program studi di Sastrasia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pramuka penegak, salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepramukaan 1. Pengertian pramuka penegak. Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunia lebar-lebar serta mandiri. Secara umum, usia itu disebut masa sosial atau kostam, atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri, mempunyai semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya jika tidak melalui kesadaran rasionalnya. Ada kecenderungan agresif. Pergerakan golongan penegak disebut juga pergerakan bakti. Bagi seorang penggalang yang masuk ambalan penegak, berarti melanjutkan latihan yang sudah diterima di golongan siaga. Penggalang dan ambalan penegak adalah tempat mempraktekkan dan menyempurnakan pendidikan dalam gerakan pramuka. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kode kehormatan pramuka penegak. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka penegak dapat dilihat dalam Trisatya dan Dasa Dharma. Satuan pramuka penegak. Satuan terkecil pramuka penegak atau kelompok kecil dalam ambalan penegak disebut sangga, yang beranggotakan 4-8 orang pramuka penegak. Satuan terbesar pramuka penegak. Ambalan adalah satuan pramuka penegak yang terdiri atas 12-32 orang pramuka penegak. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi gugus depan pramuka penegak. Dapat dilihat pada gambar, struktur organisasi gugus depan pramuka penegak terdiri dari majelis pembimbing gugus depan, ketua, sekretaris, wakil ketua, ketua harian, anggota, pembina gugus depan, BPKG 1, anggota Mabigus 2, pembina satuan. Terdiri dari pembina ambalan putra, pembina ambalan putri, BKH, pradana, pradani, pemangku adat, kerani, juru uang, serta ada penanggung jawab kegiatan, yaitu giat operasional, giat teknik kepramukaan, giat abdimas, giat pubdok. Dan yang terakhir itu ada sangga. Setelah kita mengetahui struktur organisasi gugus depan pramuka penegak, sekarang kita akan mengetahui tugas-tugas struktur organisasi gugus depan pramuka penegak. 1. Majelis pembimbing. Tugas pokok MAPI adalah memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial, dan konsultasi kepada gugus depan, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. 1. Kata memberi bimbingan yang dimaksud di atas mengandung makna memberi arahan, saran, nasihat, dan dukungan moral. 2. Kata-kata memberi bantuan yang dimaksud di atas mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas, dana seperti memberi peluang agar gerakan pramuka dapat mengakses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat. 3. Kata-kata konsultasi yang dimaksud di atas
mengandung makna bahwa gugus depan, satuan, dan kuartir dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan citra gerakan pramuka. Kedua yaitu mengenai tugas pokok Dewan Kerja. Pertama, melaksanakan keputusan musyawarah pramuka penegak dan pandega, putra dan putri untuk mengelola pramuka penegak dan pandega sesuai dengan rencana kerja kuartirnya. Kedua, mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di kuartirnya. Ketiga, mendukung Dewan Kerja dan wadah pembina pramuka penegak dan pramuka pendega yang berada di wilayahnya secara koordinatif dan konsultatif. Keempat, menyelenggarakan musyawarah pramuka penegak dan pramuka pendega putra dan putri di tingkat kuartirnya. 3. Wakil Ketua Dewan Ambalan mempunyai tugas yaitu 1. Bertanggung jawab kepada Pradana, 2. Membantu Pradana dalam melaksanakan pertunjukan, 3. Mewakili Ketua apabila berhalangan, 4. Mengkoordinasikan seksi yang ada di dalam Dewan Ambalan. 4. Pradana adapun tugasnya yaitu 1. Bertanggung jawab kepada pembina, 2. Memimpin Dewan Ambalan, 3. Keberhasilan tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Ambalan, 4. Berkoordinasi dengan pembantu pembina dan pembina dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam Ambalan. 5. Menciptakan hubungan yang harmonis anggota Ambalan. Kelima, sekretaris atau kerani memiliki tugas 1. Melaksanakan mekanisme administrasi, 2. Kesekretariatan yang berkenaan dengan Dewan Kerja, 3. Mewakili Dewan Kerja apabila ketua dan wakil ketua berhalangan. Keenam, juru uang mempunyai tugas 1. Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja, kedua, mewakili Dewan Kerja apabila ketua, wakil ketua, sekretaris berhalangan. Ketujuh yaitu pemangku adat. Adapun tugasnya yaitu 1. Membantu dan mengkoordinir semua kegiatan latihan rutin. 2. Membantu melaksanakan program kerja per bidang. 3. Membantu DKA dalam menjalankan semua tugas. 4. Mengadakan koordinasi dengan Pradana dan pengurus DKA. 5. Mengkoordinasi DKA dalam pembuatan program kerja. 6. Mengadakan rapat triwulan dan 6 bulan. 7. Mengkoordinasi kegiatan yang ada di program kerja. 8. Pradani. Sebenarnya tugas Pradani dan Pradana itu hampir sama. Tugasnya antara lain sebagai berikut. 1. Mengkoordinir dan mengontrol setiap kegiatan yang berlangsung. 2. Membantu kinerja dari masing-masing bidang. 3. Membantu menyelesaikan keseluruhan dari masing-masing bidang. 4. Membantu pemangku adat dalam mengkoordinasi kegiatan Ambalan. 5. Mengadakan koordinasi dengan pemangku adat dan Kagudep. 6. Membantu masing-masing ketua bidang menjalankan tugas. 7. Membentuk DKR. Program kerja bidang Giat OP. 1. Memberikan materi peraturan baris berbaris. 2. Mengadakan senam pramuka pada saat latihan. 3. Mengadakan baksos atau bakti sosial. 4. Mengamankan peralatan pramuka. 5. Mengumpulkan inventaris barang. 6. Membukukan keluar masuk barang pramuka. 7. Mengadakan alat-alat pramuka yang masih kurang. 8. Membagi petugas bergilir, junior, dan melatih upacara pembuka dan penutup. Selanjutnya yaitu mengenai program kerja Tekspram. 1. Mengadakan evaluasi materi. 2. Memberikan materi tentang pramuka kepada peserta. 3. Menyiapkan dan membuat jadwal materi. 4. Membuat kurikulum pramuka. 5. Memberikan tugas pada anggota yang tidak hadir pada latihan rutin.
6. Memeriksa catatan yang telah diberikan setiap 1 bulan sekali. 7. Mengadakan pelatihan keterampilan di bidang tax farm. Selanjutnya, program kerja bidang giat LIPEP. 1. Mengevaluasi kegiatan secara umum. 2. Mengadakan belangko isian untuk mengetahui yang hadir atau tidak hadir. 3. Bekerja sama dengan pradana-pradani untuk mengetahui kegiatan latihan. 4. Membuat daftar atau bagan atau diagram evaluasi kelayakan kegiatan ambalan selama 1 tahun. 5. Mengadakan rapat bidang LIPEP setiap 1 bulan sekali. 6. Mengevaluasi kegiatan ambalan selama 1 bulan. 7. Mengadakan iuran di luar uang kas guna membeli perlengkapan yang belum lengkap. 8. Membuat kelayakan peralatan ambalan selama 1 tahun. Selanjutnya mengenai program kerja bidang giat Abdi Mas atau pengabdian masyarakat. Tugasnya antara lain 1. Mengolah kegiatan yang bersifat bakti masyarakat. 2. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pradana. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai pramuka penegak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.